Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas pendidikan biologi C angkatan 2022. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai teori pengkondisian operan. Namun, terlebih dahulu, sebelum kita memasuki materi, kami akan memperkenalkan diri dari anggota kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Ayu. Saya Nurul Azura. Dan saya Nur Alfitra Jannah. Nama saya Alwina Rahmayani. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada video kali ini yaitu menjelaskan prinsip dasar teori pengkondisian operan serta membahas berbagai bentuk penguatan dan hukuman. Konsep dan teori utama B.F. Skinner. Kontribusi Skinner terhadap psikologi dan pendidikan berpusat pada teorinya tentang pengkondisian operan, jadwal penguatan, dan perilaku verbal. Konsep-konsep yang telah mempengaruhi pemahaman kita tentang proses pembelajaran dan modifikasi perilaku, khususnya di dalam pendidikan anak usia dini. Pengkondisian operan, yaitu yang dikembangkan oleh B.F. Skinner, merupakan metode pembelajaran yang terjadi melalui penghargaan dan hukuman atas sebuah perilaku. Nah, pengkondisian ini mendorong pengulangan perilaku yang diinginkan dan mencegah perilaku yang tidak diinginkan berulang. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis penguatan dan hukum beserta dengan contohnya. Nah, yang pertama itu terdapat penguatan positif, di mana penguatan ini menambahkan stimulus yang diinginkan untuk meningkatkan perilaku, di mana hal ini melibatkan perilaku stimulus yang memberikan penghargaan setelah perilaku yang diinginkan untuk meningkatkan frekuensinya. Nah, penghargaan tersebut memperkuat perilaku sehingga lebih mudah terjadi di masa mendatang. Nah, contohnya yaitu seorang guru TK memberikan bintang kepada seorang anak karena merapikan mainannya. Nah, pastinya anak tersebut kemungkinan lebih besar akan merapikan mainannya di kemudian hari untuk menerima lebih banyak bintang lagi. Nah, kemudian yang kedua itu terdapat penguatan negatif, di mana penguatan ini menghilangkan stimulus yang tidak menyenangkan untuk meningkatkan perilaku. Nah, di mana hal ini melibatkan penghilangan stimulus yang tidak menyenangkan saat perilaku yang diinginkan terjadi dan mendorong pengulangan perilaku tersebut. Contohnya, seorang anak yang tepat waktu masuk kelas tidak mengerjakan tugas tambahan. Nah, anak tersebut akan berusaha untuk datang tepat waktu agar tidak mendapatkan hukuman mengerjakan tugas tambahan. Nah, selanjutnya terdapat hukuman positif, di mana dengan menambahkan stimulus yang tidak menyenangkan untuk mengurangi perilaku. Nah, hal ini melibatkan pemberian konsekuensi yang tidak menyenangkan setelah perilaku yang tidak diinginkan untuk mengurangi frekuensinya. Nah, hukuman tersebut bertujuan untuk mencegah perilaku tersebut terulang kembali. Nah, contohnya, seorang anak yang mendorong anak lain diminta untuk duduk di area time out selama beberapa menit. Nah, anak tersebut kemudian belajar bahwa mendorong akan mengakibatkan hilangnya waktu bermain dan kecil kemungkinannya untuk mengulangi perilaku tersebut. Nah, selanjutnya terdapat hukuman negatif, di mana hukuman ini menghilangkan stimulus yang diinginkan untuk mengurangi perilaku. Hal ini mengakibatkan penghilangan stimulus yang menyenangkan saat perilaku yang tidak diinginkan terjadi, dengan tujuan mengurangi frekuensi perilaku tersebut. Hilangnya stimulus yang menyenangkan akan menghambat perilaku tersebut. Nah, sebagai contoh, seorang anak yang menolak untuk berbagi mainan. Nah, mainan-mainannya disingkirkan untuk sementara. Anak tersebut akan belajar bahwa tidak berbagi dapat mengakibatkan hilangnya akses terhadap mainan-mainan tersebut dan lebih mungkin untuk berbagi di masa yang akan mendatang. Nah,
selanjutnya itu materi penguatan, di mana penggunaan penguatan dalam pendidikan ada 3, yaitu penguatan positif, di mana meningkatkan perilaku yang diinginkan dengan pujian atau penghargaan. Kemudian ada pembentukan perilaku. Nah, pembentukan perilaku ini dapat berupa mengajarkan keterampilan secara bertahap. Kemudian ada pembelajaran terprogram, yaitu langkah-langkah kecil dalam kegiatan pembelajaran. Di sini dapat kita lihat beberapa jadwal penguatan, di antaranya itu penguatan berkelanjutan, di mana setiap respon benar diperkuat. Kemudian ada rasio tetap, di mana penguatan setelah sejumlah respon tertentu. Kemudian ada rasio variabel, yaitu penguatan setelah jumlah respon tidak terduga. Kemudian ada interval tetap, yaitu penguatan setelah waktu tertentu, dan interval variabel, yaitu penguatan setelah waktu tidak terduga. Nah, dari beberapa penjelasan materi tersebut dapat kita ketahui bahwa ternyata penguatan itu memiliki beberapa tahap atau beberapa model. Jadi tidak semata-mata hanya penguatan itu berupa stimulus pujian aja. Nah, adapun kontribusi B.F. Skinner pada bidang pendidikan dan perkembangan anak dalam dampaknya pada praktik pendidikan. Nah, yang pertama, manajemen perilaku. Prinsip-prinsip penguatan Skinner telah diadopsi secara luas dalam strategi manajemen kelas. Banyak lingkungan PAUD yang menggunakan ekonomi token, di mana anak-anak memperoleh hadiah atas perilaku positif yang telah mereka lakukan. Yang kedua, instruksi pemrograman atau instruksi terprogram. Skinner mengembangkan konsep instruksi terprogram yang melibatkan pemecahan keterampilan kompleks menjadi langkah-langkah yang lebih kecil dan mudah dikelola. Yang terakhir, umpan balik langsung. Skinner menekankan pentingnya penguatan langsung. Prinsip ini telah menyebabkan meningkatnya penggunaan umpan balik langsung di dalam lingkungan dunia pendidikan. Jadi, materi selanjutnya itu tantangan terhadap konsep atau teori utama. Yang pertama ada penyederhanaan perilaku manusia yang berlebihan, di mana kritikus berpendapat bahwa pendekatan perilaku Skinner mereduksi tindakan manusia yang kompleks menjadi pola stimulus respon yang sederhana. Kedua yaitu pengabaian faktor biologis, di mana fokus Skinner pada pengaruh lingkungan meremehkan peran faktor genetik dan biologis dalam perkembangan. Yang ketiga yaitu masalah etika, di mana penggunaan penguatan dan hukuman untuk membentuk perilaku menimbulkan pertanyaan etika, khususnya dalam lingkungan pendidikan. Kesimpulannya yaitu kontribusi B.F. Skinner terhadap perkembangan anak dan pendidikan anak usia dini telah meninggalkan jejak yang tak terhapuskan di bidang ini. Teorinya tentang pengkondisian operan, jadwal penguatan, dan perilaku verbal telah secara signifikan membentuk pemahaman kita tentang bagaimana anak-anak belajar dan berkembang. Nah, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami mengenai teori pengkondisian operan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.